Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Arjiba. Saya dari Universitas Teknologi Sumbawa semester 2 Teknik Informatika. Dan sekarang saya akan membahas mata kuliah saya yaitu Sistem Operasi tentang keamanan sistem. Nah, keamanan sistem berfungsi untuk menjamin sumber daya tidak digunakan ataupun dimodifikasi orang yang tidak punya otorisasi. Nah, istilah keamanan dan proteksi ini sering digunakan secara bergantian yang mengacu ke seluruh masalah keamanan yang biasa digunakan untuk memproteksi ataupun melindungi informasi pada sistem komputer. Nah, sebenarnya keamanan sistem itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada keamanan eksternal, yaitu contohnya bisa kita lihat dalam pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran ataupun kebanjiran. Nah, yang kedua yaitu keamanan interface pemakai. Misalnya dalam identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Dan yang terakhir yaitu keamanan internal yang berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Dan biasanya masalah-masalah dalam keamanan ada 2. Yang pertama yaitu kehilangan data yang disebabkan oleh faktor bencana seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusuhan, dan perang. Ataupun kesalahan dalam perangkat keras dan perangkat lunak, dan bisa jadi juga dalam kelalaian manusia yang dalam memasukkan data atau type yang salah dan eksekusi program yang salah ataupun kehilangan atau kedua yaitu penyusup atau intruder yang terdiri dari penyusup pasif dan penyusup aktif. Nah, untuk ancaman keamanan, kebutuhan keamanan sistem komputer dikategorikan 3 aspek. Yang pertama, kerahasiaan yang terjamin bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi dan modifikasi, tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data di sistem. Dan yang kedua, integritas, yaitu terjamin bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotorisasi. Dan yang ketiga yaitu ketersediaan, yang dimana terjamin bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Dan adapun masalah-masalah yang ketika login disebut sebagai autentifikasi pemakai. Yang pertama yaitu kebanyakan sesuatu yang diketahui oleh pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu sesuatu yang dimiliki oleh pemakai, misalnya BJ, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu sesuatu yang mengenai atau merupakan ciri dari pemakai seperti foto, sidik jari, sidik suara, dan sebagainya. Nah, dalam mekanisme proteksi sistem komputer terdapat banyak objek yang perlu diproteksi. Di antaranya yaitu dalam objek perangkat keras ada pemroses, segmen memori, terminal, disk drive, printer, dan lain-lain. Sedangkan dalam objek perangkat lunak yaitu proses, file, basis data, smartphone, dan sebagainya. Adapun ancaman-ancaman yang dapat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, program-program yang memerlukan program inang atau host program. Program tidak dapat mandiri secara independen dari suatu program aplikasi, program utilitas, atau program sistem. Dan yang kedua, program-program yang tidak memerlukan program inang. Program sendiri yang dapat dijadwalkan dan dijalankan oleh sistem operasi. Nah, untuk pembagian taksonomi Bowles menghasilkan tipe-tipe program jahat sebagai berikut. Yang pertama yaitu bakteria, ada logic, trapdoor, trojan horse, worm, dan virus. Salah satu yang akan kita bahas yaitu virus. Selain sebagai propagasi, virus biasanya melakukan fungsi yang tak diinginkan. Contohnya, sebuah komputer yang terinfeksi berhubungan kontak
dengan perangkat lunak yang belum terinfeksi. Kopian virus memasuki program baru, dan infeksi pun menyebar dari komputer ke komputer melalui pemakai-pemakai yang menukarkan disk atau mengirim program melalui jaringan. Nah, biasanya pada lingkungan jaringan, kemampuan mengakses aplikasi dan layanan komputer lain merupakan fasilitas sempurna penyebaran virus. Dalam siklus hidup virus, virus sama dengan program lain. Virus dapat mencantolkan dirinya ke program lain dan mengeksekusi kodenya secara rahasia setiap kali program inang berjalan. Dan masalah yang ditimbulkan antara lain merusak sistem komputer seperti menghapus file, partisi disk, ataupun mengacaukan program. Virus mengalami siklus hidup dalam beberapa fase ataupun tahap. Yang pertama, fase tidur. Virus dalam keadaan menganggur, dan virus akan tiba-tiba aktif oleh suatu kejadian seperti tibanya tanggal tertentu, kehadiran program atau file tertentu, ataupun kapasitas disk yang melewati batas. Kedua, fase propagasi. Virus menempatkan kopian dirinya ke program lain atau daerah sistem tertentu di disk. Dan program yang terinfeksi virus akan mempunyai cloning virus. Dan cloning virus itu dapat kembali memasuki fase propagasi. Ketiga, fase pemicuan. Virus diaktifkan untuk melakukan fungsi tertentu, seperti pada fase tidur. Fase pemicuan dapat disebabkan beragam kejadian sistem, termasuk penghitungan jumlah kopian dirinya. Dan yang terakhir ada fase eksekusi. Virus menjalankan fungsinya yang memungkinkan hal sepele seperti sekedar menampilkan pesan di layar ataupun merusak seperti merusak program dan file-file data dan sebagainya. Adapun beberapa pendekatan untuk pencegahan masuknya virus yaitu deteksi, identifikasi, dan penghilangan. Jika deteksi sukses dilakukan tapi identifikasi atau penghilangan tidak dapat dilakukan, maka alternatif yang dilakukan ialah hapus program yang terinfeksi dan copy kembali backup program yang masih bersih. Ada beberapa kasus dalam keamanan sistem yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Seperti pertama, seorang pelaku kejahatan ataupun hacker melakukan sabotase terhadap informasi yang sangat penting ataupun mencuri informasi yang sangat rahasia. Kedua, pemuatan berita atau informasi yang tidak benar seperti memuat video pornografi, memuat informasi yang sangat rahasia seperti rahasia negara dan lain-lain. Dan ketiga, memasukkan data pada dokumen-dokumen yang penting yang tersimpan pada dokumen melalui internet. Dan keempat, biasanya kejahatan dengan memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan mata-mata terhadap pihak yang menjadi sasaran dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak yang menjadi sasarannya. Dan bisa juga menyusukan virus komputer di mana data yang terkena virus tidak dapat digunakan lagi. Jadi baru-baru ini pada Sabtu 20 bulan Juli 2019 di kantor Bank Mandiri Mataram, NTB, seorang nasabah melaporkan bahwa di dalam kartu ATM-nya telah berkurang saldo dan pihak Mandiri pun membenarkan soal gangguan pada sistem mereka yang menyebabkan terjadinya pengurangan saldo tabungan nasabah. Dan mungkin cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and comment. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.